Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga semangat dalam menjalani study from home ini ya. Alhamdulillah kita hari ini diberikan kesempatan lagi untuk memberikan materi walaupun tidak secara langsung. Dan pada kesempatan kali ini perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 mahasiswa, yaitu yang pertama Lailatul Azizah, yang kedua Muhammad Imam Baihaqi, dan saya sendiri Putri Wulandari. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan menjelaskan mengenai manajemen strategic public relation. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, akan lebih baik kalau kita bisa refresh atau mengingat-ingat kembali mengenai materi kita minggu lalu. Jadi, yaitu kembali ke basic. Public relation definition, oke? Definisi dari public relation. Public relation atau hubungan masyarakat merupakan bidang atau fungsi tertentu yang diperlukan oleh setiap organisasi, baik itu organisasi yang bersifat komersial atau perusahaan maupun organisasi yang non-komersial. Public relation berfungsi menumbuhkan hubungan baik antara segenap komponen pada suatu lembaga dalam rangka memberikan pengertian, menumbuhkan motivasi, dan juga partisipasi. Yang dimaksud seluruh komponen pada kalimat di atas adalah tidak hanya komponen internal aja, tetapi juga komponen eksternal. Jadi menjaga hubungan baik antara divisi-divisi, anggota maupun manajemen suatu lembaga, dan juga menjaga hubungan baik antara lembaga dengan lembaga eksternal. Nah, selain itu public relation juga berfungsi sebagai wajah atau representasi dari suatu lembaga. Nah, setelah belajar dan ingat-ingat kembali mengenai materi yang lalu, kita bakalan mulai belajar mengenai manajemen strategik. Pertama-tama, kita belajar mengenai manajemen public relation. Jadi, manajemen public relation merupakan penerapan fungsi-fungsi dasar manajemen dalam kegiatan public relation. Fungsi-fungsi dasarnya itu apa aja sih? Jadi ada 5 fungsi dasar. Yang pertama ada fungsi perencanaan atau planning. Yang kedua, fungsi pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga, staffing. Yang keempat, koordinasi atau coordination. Dan yang terakhir adalah pengawasan ataupun controlling. Nah, jadi nantinya praktisi public relation akan sangat membutuhkan fungsi-fungsi itu tadi dalam membuat konsep dan mengimplikasikannya dalam tugas-tugas mereka nanti. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kita belajar mengenai strategi. Strategi merupakan suatu cara mengenai apa yang hendak dilakukan oleh organisasi dan mengenai apa yang sesungguhnya dilakukan oleh sebuah organisasi. Apakah tindakannya itu sejak semula dimaksudkan atau tidak. Jadi dalam suatu organisasi itu diperlukan suatu pola di mana kita harus menentukan mana yang akan kita tonjolkan, bagaimana teknisnya, bagaimana jalannya, seperti itu. Nah, banyak orang dan juga organisasi-organisasi mengakui pentingnya perencanaan strategi untuk pengembangan jangka panjang dan kesehatan suatu organisasi. Karena dengan adanya strategi dan kita sudah merencanakan strategi tersebut, resiko mengenai adanya gonjang-ganjing, adanya perubahan, dan adanya konflik-konflik di dalam suatu organisasi itu menjadi sangat minim. Jadi dengan menentukan misi organisasi secara khusus atau menentukan pola strategi terlebih dahulu, sumber daya manusia yang ada di public relation dapat diarahkan dengan lebih baik dan menjadi tanggap terhadap perubahan lingkungan. Dengan begitu, misi-misi ataupun visi yang tadi sudah ditetapkan akan terlaksana sesuai dengan goals atau targetnya, seperti itu. Nah, setelah mengetahui definisi dan juga pengertian bagaimana
manajemen public relation dan juga strategi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa manajemen strategic public relation itu merupakan hal yang penting dan sangat dibutuhkan. Jadi bagaimana cara public relation merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, serta mengevaluasi setiap tugas yang didasarkan pada strategi yang telah ditetapkan sesuai dengan visi misi organisasi. Seperti itu ya. Dengan begitu, tujuan dari organisasi akan tercapai sesuai dengan targetnya. Nah, itu tadi sedikit pengantar dari saya sebagai first presenter. Untuk selanjutnya, the second presenter akan dilakukan oleh Kak Lailatul Azizah. Untuk Kak Lailatul Azizah, disilahkan. Manajemen Strategic Public Relation. Manajemen Strategic Public Relation merupakan hal yang penting yang sangat dibutuhkan. Nah, berarti dari seorang public relation itu yaitu harus adanya manajemen strategiknya dulu, terlebih dahulu. Bagaimana cara public relation merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, serta mengevaluasi dari setiap tugas berdasarkan strategi yang telah ditetapkan sesuai dengan visi misi suatu organisasi. Strategik perencanaan public relation. Yang pertama, itu menurut Robson, perencanaan strategik berasal dari kata perencanaan dan strategi. Perencanaan adalah proses yang sedang berlangsung yang menyediakan kerangka kerja yang menentukan atau memutuskan bagian-bagian dari pelaksanaan. Jadi, yang dimaksud Robson sendiri yaitu suatu perencanaan kerja yang nantinya akan mencapai suatu tujuan jika dilakukan sesuai dengan prosesnya. Yang ketiga yaitu menurut Muljadi, perencanaan strategik merupakan suatu cara untuk mengendalikan organisasi secara efektif dan efisien sampai pada implementasi yang paling depan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang bersangkutan. Jadi yang dimaksud dengan Muljadi dari perencanaan strategik sendiri yaitu suatu cara yang dimana itu mengendalikan suatu organisasi secara efektif dan efisien sampai mencapai tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga yaitu menurut Birch dan Robson, perencanaan strategik didefinisikan sebagai kumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi dari rencana yang dirancang untuk mencapai tujuan suatu perusahaan. Jadi di sini yang dimaksud Birch dan Robson sendiri yaitu perencanaan strategik sendiri yaitu adanya suatu kumpulan ataupun keputusan yang menghasilkan suatu rumusan ataupun implementasi dari suatu rencana yang sudah dirancang terlebih dahulu untuk mencapai suatu tujuan ataupun masa depannya suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu menurut Muljadi, perencanaan strategik merupakan suatu cara untuk mengendalikan organisasi secara efektif dan efisien sampai pada implementasi yang paling depan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang bersangkutan. Ini penjelasan yang tadi sudah saya jelaskan tadi. Ini dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, itu yang pertama dapat dilihat ya di PPT. Yang pertama itu menyampaikan fakta dan opini. Nah, fakta dan opini ini baik yang beredar di dalam perusahaan maupun yang berada di sekitar perusahaan. Nah, bagaimana kita mendapatkan bahan-bahan untuk menyampaikan fakta dan opini tersebut? Kita bisa mendapatkan bahan-bahan tersebut melalui clipping dari media massa dengan menelitinya atau dengan melakukan penelitian pada naskah-naskah pidato pimpinan perusahaan tersebut serta melakukan wawancara tertentu dengan pihak-pihak yang dianggap penting dalam perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu menelusuri dokumen resmi perusahaan dan mempelajari perubahan yang terjadi secara historis. Jadi pada umumnya perubahan
ini disertai dengan perubahan sikap perusahaan terhadap publik atau sebaliknya. Apakah publik atau instansi perusahaan ini dapat membawa kemajuan dalam bekerja sama atau tidak, seperti itu. Yang ketiga itu melakukan analisis SWOT atau mengevaluasi SWOT, strength, weakness, opportunities, threats. Jadi kelemahan, kekuatan atau kelebihan, kelemahan, peluang atau ancamannya gimana, seperti itu. Jadi meski tidak mahasiswa yang berada di luar jangkauannya, seorang praktisi public relation atau humas ini harus melakukan analisis yang berbobot mengenai persepsi dari luar dan dalam perusahaan atas SWOT yang dimilikinya. Nah, misalnya menyangkut masa depan industri yang ditekuninya, citra yang dimiliki perusahaan, kultur yang dimiliki, serta potensi lain yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Oke, kita masuk pada model dasar manajemen strategi public relation. Nah, dalam prakteknya, para pakar dan praktisi public relation mengembangkan model baru yang bisa menjelaskan peran public relation dalam instansi atau organisasi lebih detail. Nah, yang pertama itu ada Kernick and Hunt. According to Kernick and Hunt, pendekatan ini menggunakan pendekatan structure horizontal. Nah, identifikasi model-model public relation dilakukan berdasarkan perkembangan praktek public relation di Amerika Serikat. Yang pertama itu bisa dilihat ya, ada press agency model atau model keagenan pers. Nah, di dalam model ini menunjukkan praktek public relation di mana program-program public relation yang dijalankan mempunyai tujuan tunggal untuk mendapatkan publisitas melalui media massa yang menguntungkan organisasi. Nah, yang kedua yaitu ada public information model atau model informasi publik. Nah, jadi model ini berkembang sebagai reaksi perusahaan-perusahaan besar dan pemerintah terhadap pemberitaan di media massa mengenai diri mereka. Nah, praktisi atau praktisi yang mempraktikkan model ini dinamakan jurnalis in residence. Dan informasi yang dihasilkan dari model ini sudah dipertimbangkan aspek kebenaran, aspek fakta dari informasinya. Selanjutnya ada two-way asymmetrical model atau model asimetris dua arah. Jadi, biasanya dalam model ini lebih mementingkan pembelaan organisasi atau perusahaan daripada mencari solusi terbaik bagi penyelesaian problem public relation yang muncul. Eh, jadi mau gimana pun informasinya itu baik berupa opini atau fakta, itu yang penting nama baik dari perusahaan atau organisasi itu tetap terjaga, seperti itu. Nah, jadi munculkan asumsi bahwa organisasi atau perusahaan ini selalu benar dalam tindakan-tindakannya dan akan eh, menjadikan konsekuensinya ini sangat tinggi sekali. Nah, yang terakhir ada two-way symmetrical model atau model simetris dua arah. Nah, praktisi yang menggunakan model ini melakukan kegiatannya berdasarkan riset dan menggunakan komunikasi untuk mengelola konflik dan meningkatkan pemahaman publik. Jadi antara publik dengan perusahaan itu sangat bersinergi dan mempunyai kepercayaan yang sangat tinggi karena adanya kegiatan riset ini tadi. Nah, model ini menekankan pentingnya perubahan perilaku organisasi untuk merespon tuntutan publik. Dan tujuan dari public relation dalam model ini itu lebih ke pengertian dan bukan manipulasi. Jadi lebih profesional. Profesionalitasnya dalam model ini sangat dijaga. Dan penggunaan model-model ini disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi atau sesuai dengan visi misi yang berlaku saat itu. Nah, and then kita skip. Yes, ada juga yang model dua arah. Ini menurut David M. Dozier, beliau membagi lagi ada 3, yaitu ada model asimetris murni, model kerjasama murni, dan model dua arah. Nah, yang pertama yaitu ada model asimetris murni. Biasanya dalam model ini itu komunikasi yang digunakan sangat mendominasi untuk publik ya. Jadi publik itu mendominasi komunikasi dibanding perusahaannya maunya gimana seperti apa. Dan yang kedua itu ada model kerjasama murni. Nah, model kerjasama murni ini
komunikasi yang digunakan itu untuk meyakinkan koalisi dominan untuk menjaga posisi publik. Jadi dalam model 2 arah ini dia mementingkan publik daripada perusahaannya. Jadi kepercayaan semua ada di publik. Nah, yang terakhir yaitu ada model 2 arah. Komunikasi yang digunakan untuk menggerakkan publik. Jadi komunikasinya itu bertujuan untuk menggerakkan publik, untuk publik itu biar kayak tertarik pada produk kita seperti itu. Nah, model simetris 2 arah ini dia paling dekat dengan kerjasama. Nah, dan dalam berkomunikasi juga praktisi membujuk koalisi dominan ke posisi publik. Jadi para praktisi public relation dia lebih mendominasikan publik untuk keinginannya. Nah, dan pada praktik ini juga memperlakukan koalisi dominan sebagai publik yang dipengaruhi oleh program komunikasi. Jadi nanti yang akan terpengaruh juga publiknya sendiri seperti itu. Ya, itu tadi penjelasan dari saya dan teman-teman saya, partner saya, Radit Azizah dan Putri Wulandari. Kami mengucapkan terima kasih for your attention untuk melihat video kami. And then ini nanti juga akan disesuaikan oleh beliau juga, Ibu Rifa. Terima kasih atas attention-nya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurangnya pengetahuan dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.